Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya di sini ingin berkonsultasi mengenai KB. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu tanya, Dengan Ibu Tania. Baik Ibu, perkenalkan saya Parawat Iqbal. Di sini saya bertugas dari pukul 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Nah, kedatangan Ibu kan ingin berkonsultasi tentang KB ya Bu ya. Di sini saya menggunakan media lembar balik Ibu. Nah, dan waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? bersedia? Nah, sebelum kita melakukan konseling, Ibu sudah tahu belum kalau KB itu apa? Nggak tahu. Oh, belum tahu sama sekali tentang KB ini, Bu? KB mah, tapi yang saya tahu itu keluarga berencana sih katanya. Iya, benar Ibu. KB itu singkatan dari keluarga berencana. Ya. Kalau lebih jelasnya nanti saya jelaskan ya, Bu ya. Ya. Kita mulai ya, Bu. Nah, Ibu di sini ada macam-macam kontrasepsi hormonal dan hormonal. Saya jelaskan yang hormonal dulu ya, Bu ya. Ya. Ini yang pertama ada pil KB. Biasanya pil KB ini diminum setiap hari sesuai anjuran dokter. Kemudian yang kedua itu ada suntik KB. Yang ketiga susu KB atau implan. Nah, implan ini biasanya ada yang sebulan, 2 bulan, 6 bulan gitu ya. Ya, yang kedua ada kontrasepsi non hormonal. Yang pertama ada kondom. Yang kedua ada intra-uterine device atau IUD, Ibu. Saya lanjut ya, Bu. Ya. Nah, Ibu, di sini ada berbagai cara untuk mencegah kehamilan dengan alat kontrasepsi seperti menggunakan kondom, pil KB, suntik KB, IUD yang tadi yang saya jelaskan tadi. Nah, namun jika Ibu berniat mencegah kehamilan secara permanen, KB steril cocok untuk Ibu yang sudah tidak ingin memiliki keturunan lagi. Jika Ibu ingin memiliki keturunan lagi nanti, sebaiknya jangan menggunakan KB yang steril ini, Bu ya. Nah, KB steril itu sebelumnya saya akan menjelaskan KB steril dulu, Bu ya. KB steril itu metode pencegahan kehamilan yang sifatnya permanen. Setelah menjalani prosedur ini, Ibu tidak bisa lagi memiliki keturunan. Sebagian wanita yang menjalani KB steril dapat menyesal, Ibu, karena mungkin terjadi suatu hal yang membuat mereka ingin memiliki anak lagi di lain waktu ya, Bu. Nah, sterilisasi merupakan metode paling efektif dalam mencegah kehamilan secara permanen. Nah, ada dua jenis KB, dua jenis KB, Bu, untuk steril ini. Untuk wanita yang bisa dipilih yakni implan tuba non operasi dan ligasi tuba operasi. Sedangkan untuk pria bisa melakukan prosedur vasektomi. Sebelum saya lanjut, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Udah lanjut aja. Saya lanjut ya, Bu. Ya. Nah, Ibu, di sini ada mekanisme kerja kontrasepsi. Yang pertama hormonal. Nah, ini cara kerja pil KB menurut Saifuddin, Ibu ya, menurut para ahli. Yang pertama itu menekan ovulasi, yang kedua mencegah implantasi, yang ketiga mengentalkan lendir serviks, yang kemudian pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi ovum akan terganggu. Ya. Nah, kemudian ada kontrasepsi suntik. Ini yang tadi suntik KB ya. Yang pertama juga sama, mencegah ovulasi. Yang kedua mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma. Yang kemudian menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofil. Yang selanjutnya menghambat transportasi gamet oleh tuba falopik. Yang terakhir itu keuntungan kontrasepsinya itu yaitu suntik, Ibu. Nah, di sini cara kerja kontrasepsi implan. Yang pertama, lendir serviks menjadi kental, kemudian mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi, Ibu. Yang kemudian mengurangi transportasi sperma. Ya. Saya lanjut ya, Bu. Ya. Penjelasan saya terlalu cepat atau tidak ya, Bu ya? Dapat dipahami, Bu? Ya, dapat. Ya. Nah, kemudian itu ada cara kerja kondom, Bu. Yang pertama itu mencegah sperma masuk ke saluran reproduksi wanita. Biasanya kondom ini dipasang ke alat vital pria ya, Bu ya. Yang kedua sebagai alat kontrasepsi. Yang ketiga sebagai pelindung terhadap infeksi atau transmisi mikroorganisme penyebab PMS atau penyakit menular seksual. Nah, di sini cara kerja kontrasepsi AKDR.
Yang pertama, menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi. Yang kedua, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kafum uteri. Nah, yang ketiga itu AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu. Walaupun AKDR ini membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi. Yang kemudian memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus ibu. Nah, di sini Bu, saya akan menjelaskan keuntungan pil KB ya Bu ya. Nah, untuk keuntungan pil KB ini tidak mengganggu hubungan seksual. Jadi hubungan seksual ibu sama suami tidak akan terganggu. Kemudian siklus head menjadi teratur atau mencegah anemia ibu. Ini sangat bermanfaat ya Bu ya, pil KB ini. Yang kemudian dapat digunakan sebagai metode jangka panjang. Yang selanjutnya dapat digunakan pada masa remaja hingga menopause gitu. Untuk kekurangan atau efek sampingnya, nah pil KB ini, penggunaan pil KB pada bulan pertama mungkin akan menimbulkan efek samping, misalnya seperti mual, perdarahan atau flek di masa haid ibu. Nah, kenaikan berat badan hingga sakit kepala, namun efek ini tidak terlalu berbahaya. Nah, jika ibu masih menyusui, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter sebelum memakai pil KB ini. Pasalnya, tidak semua pil KB bisa digunakan oleh ibu yang menyusui. Sebagian pil KB, terutama pil KB dengan hormon kombinasi, progesteron dan estrogen, dapat menghentikan produksi air susu ibu. Nah, untuk kelebihan suntik KB ya Bu, suntik KB ini sangat aman digunakan bagi wanita menyusui setelah 6 minggu pasca persalinan. Nah, untuk kekurangan dan efek sampingnya, yang pertama itu keluar flek-flek ibu, yang kedua itu perdarahan ringan di antara dua masa haid, yang ketiga itu sakit kepala, yang keempat kenaikan berat badan, yang kelima itu jika ibu menghentikan penggunaannya, ibu bisa hamil dengan segera gitu. Nah, selanjutnya kelebihan implan ibu ya. Susu KB atau implan itu aman digunakan bagi wanita yang menyusui dan dapat dipasang setelah 6 minggu pasca persalinan. Nah, untuk kekurangan dan efek sampingnya, perubahan pola haid dalam batas normal, yaitu efek samping yang biasanya terjadi dari penggunaan implan ini Bu. Selanjutnya, perdasaran ringan di antara masa haid. Nah, saya menjelaskan kelebihan kondom ya Bu ya. Nah, untuk kelebihannya itu selain kehamilan, kondom juga bisa mencegah penyakit menular seksual ibu seperti HIV/AIDS contohnya ya. Nah, untuk kekurangannya, penggunaan kondom bagi sebagian orang dapat menimbulkan alergi dan bahan yang digunakan untuk membuat kontrasepsi ini Bu. Pada pemakaian yang tidak tepat, kondom ini bisa terlepas. Jika terjadi hal tersebut, kehamilan pun bisa terjadi. Jadi harus hati-hati memakainya. Untuk kelebihan IUD, yaitu tembaga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, yakni sekitar 8-10 tahun. Meski demikian, pemeriksaan rutin tetap perlu dilakukan. Karena jika pemasangan IUD tidak tepat atau posisinya berubah, bisa kemungkinan terjadi kehamilan. Kemudian IUD ini sangat efektif mencegah kehamilan ibu. Untuk kekurangan dan efek sampingnya, masa haid berubah lama dan banyak. Kemudian ada kemungkinan terjadi infeksi pada panggul ibu. Mungkin cuman itu saja yang bisa saya jelaskan. Bagaimana ibu? Apakah dapat dipahami? Insya Allah dapat dipahami. Alhamdulillah kalau dapat dipahami ya Bu ya. Kalau begitu untuk bahan evaluasi saya mau bertanya kepada Ibu boleh? Ya, boleh. Nah Ibu coba sebutkan alat kontrasepsi non hormonal itu apa saja? Ada kondom ya. Ya. Sama apa satu lagi? IUD Ibu. Ya, sama Ya, IUD. ternyata Ibu belum paham benar ya Bu ya. Gak apa-apa Ibu. Nah, kalau untuk yang hormonalnya Ibu apa saja? Pil KB, suntik KB, sama implan. Ya benar Ibu, ternyata Ibu sudah paham ya, Alhamdulillah Ibu. Nah, untuk rencana lanjutnya, apakah Ibu mau memasang KB atau gimana Ibu? Mungkin nanti saya
Kan tadi waktu di rumah juga ngomong sama suami ya, kalau misalnya pilihan KB-nya gimana saya aja, baiknya gimana. Jadi saya mau menggunakan pil KB saja. Oh, ibu jadi mau memutuskan menggunakan KB saja ibu ya? Iya. Ya baik kalau begitu, konselingnya sudah selesai. Kalau begitu saya akhiri pertemuan hari ini dan kita akan lakukan pemasangan KB di ibu ya untuk waktunya besok jam 8 pagi tepatnya di sini. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik ibu, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Ya, sama-sama ibu.